Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para ibu ustazah, para ibu hazah, pimpinan majelis ta'lim Rodatun Nisa, tamannya para wanita. Boleh jadi wadon mulu ini ya. Pimpinan Al-Ustazah Halimatus Sa'diyah, kita doain mudah-mudahan guru kita Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tak lupa yang saya hormati orang tua saya yang tadi nyambut saya, ngobrol cetong banget, itu Bapak Haji Haris, yang insya Allah beliau akan membuka agen umroh ya, namanya El Sobah. Pokoknya ibu-ibu kalau pengen berangkat haji umroh, hubungin beliau ada aja dah, Bapak Haji Haris. Pengen umroh? Biasa juga. Pengen haji nyaji pada ini? Pengen. Pokoknya saya doain mudah-mudahan ibu-ibu biar pada berangkat haji semuanya. Hari sepi-sepi udah kampung, sepi belum pada berangkat haji semua ya. Tapi punya duit. Belum punya duit yang berangkat haji. Tapi nggak ngapa-ngapa, yang namanya rezeki kita nggak ada yang tak. Rezeki adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting waktunya kita ngaji-ngaji, waktunya sembahyang-sembahyang, nanti pasti Allah akan angkat derajat kita, amin. Kayak dibutakan saya, ibu-ibu, nenek-nenek dari dulu pengen niat berangkat haji, agak gak berduit, jadi niatin ya Allah ngasong-ngasong setiap sembahyang johor, asar, maghrib, isya sampai subuh kagak ngasong-ngasong di berdoa, ya Allah pengen berangkat haji, tapi saya kagak punya banda ya Allah. Karena ini nenek-nenek istiqomah, kagak ngasong-ngasongnya dia ngangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berangkat ngaji tuh tengah riwang-uang, pas giran nyebrang ketilis mobil. Pas yang menilis ini mobil orang kaya, kebetulan ini orang kaya habis ACC, habis jual tanah berapa puluh hektar, tahu dia dapat duit puluhan miliar. Karena yang nilis ini orang kaya, nih tuh nenek-nenek tiba ketilis doang pada mod begitu tuh jalanan. Tuh turun ini orang yang nilis, nenek-nenek ini tuh yang rajin sembahyang, yang rajin ngaji, kagak ngasong-ngasong jadi berdoa mulu. Ditanya nih orang kaya, wah kenapa-ngapa? Oh kagak pak, ini cuma modong dengkul saya, dibawa dia ke rumah sakit ke Citra Harapan, ninggangan tibang besut doang, pakai santoplas dia tuh diglebet gitu dengkul lah. Karena emang ini orang kaya, ternyata dia ingat, ya Allah bisa pulang dapat musibah, ya Allah bisa jadi ini teguran saya. Ini kata orang kaya, karena saya baru saja menerima duit
baru nerima nih duit tanah, emang zakatnya belum saya keluarin, bisa jadi ini teguran saya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, saya pulang apa yang nyerempet nenek-nenek mereka tilis di pulang. Akhirnya tuh nenek-nenek dikasih duit 120 juta. Dia nyetor, dia maju, ning aja berangkat haji. Alhamdulillah. Kali-kali aja ntar ini. Nanti bang kali-kali aja. Yang namanya rezeki, bu, kita nggak ada yang tahu wasilahnya, bener? Iya tuh nenek-nenek tiba ketulis mobil aja berangkat haji. Nanti bang kali-kali aja. Yang penting mah kita yakin aja, bu, yakin, percaya atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tak lupa yang saya hormati pula Baba Nur Hasan, orang tua dari guru saya Ustadz Ubaidillah. Kita doain beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu-ibu, para ibu ustazah, para nyak-nyak yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, karena kebanyakan kalau disebutin semua terburu johor ya. Iya, alhamdulillahnya ini walaupun tengah riwang-wang tuh bahasan butakan kita, tapi alhamdulillah Allah turunkan hujan ini menjadikan satu tanda bukti turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Walaupun ini teduh, masih rintik-rintik, tapi alhamdulillah ini nenek-nenek nyanyi butakan orang sini jilbabnya masih pada pulung-pulung buat ya. Orang kalau kagak biasa duduk di masjid taklim main, biar katanya duduk 5 menit udah beriam aja beriam ya. Alhamdulillah, berarti ini termasuk butakan orang sini, berarti ciri-ciri orang yang ahli ibadah semuanya. Amin. Kelihatan tuh mukanya terang-terang, lampu ya. Kalau malam gelapnya ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Majlis Ta'lim Rawdatun Nisa. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, kumpulnya nanti kita di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pulangnya dari majlis yang penuh keberkahan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa masyarakat minaz zulumati ila nur. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang udah jam 1 kurang 2 jam ya. Alangkah baiknya saya datang kemari langsung baca doa makan. Setuju gak ininya? Setuju. Wah, berarti udah lapar nih ini. Kata doa makan setuju, udah lapar ya. Emang kalau bawa hujan emang kempong bawa anglong aja nya. Tahu kempong? Emang kalau hujan begini emang rada olok sama beras. Emang mau makan apa juga enak aja, apalagi aduk-adukan jengkol ya, sama sambal gua nggak gosong-gosongnya, dan memang lalanya dan bunda boleh makan aduk-aduk ngidul, betul ada lu gede buat tinggal jimpul kayaknya. Tuh yang penting kita waktunya ngaji-ngaji. Tuh kalau tawa begini kan enak di majelis taklimnya ya. Tuh alhamdulillah. Nih kalau tawa begini enak di majelis taklim, ada temennya, ada timpalannya, bener. Tawa di majelis taklim pahalanya gede. Tawa doangnya. Tibang tawa doang di majlis taklim, apalagi di majlis taklim kita belajar tuh, belajar ilmu fikih ya. Kalau namanya ilmu fikih namanya kitabnya Bulughul Maram, tentang fikih wanita, tentang nifas ya, tentang tempias ya. Ini kan muka orang tempias semua ini ya, kalau waduh kan tempias dia, makanya disumpel dia ya. Kalau zaman dulu emang merek combo dikit kan belum ada, makanya pakai sabuk kelapa iya, disumpel ya, remes-remes sedikit, ada pakai topo ini ya. Tuh alhamdulillah, yang penting kita begininya. Ini kita hadir di majlis yang penuh keberkahan ini dalam rangka menyambut Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Timbul suatu pertanyaan, Isra Mi'raj artinya apa sihnya? Isra artinya perjalanan, Mi'raj di waktu malam. Jadi Isra wal Mi'raj menurut bahasa itu artinya perjalanan di waktu malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu masih melaksanakan Isra wal Mi'raj itu dalam keadaan alam manusiawi, alam indrawi yang masih bisa dilihat orang mata telanjang manusia. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj sampai beliau melewati beberapa alam, termasuk alam indrawi, alam yang namanya alam akhirat, sampai terus tembus sampai Sidratul Muntaha, Rafrafil Akbar. Beliau ini sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihantarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibrilnya cuman bisa nganterin sampai alam malakut doang. Apa tuh alam malakut? Alam yang dimana di situ dihuni oleh ribuan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung aja udah ke intinya, karena dikit lagi mau johor ya. Jadi intinya kita melaksanakan Isra wal Mi'raj ini sejarah perintah sholat 5 sembahyang. Salah satu amalan yang terbaik ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipertanyakan pertama kali adalah amalan tentang sholat. Sholatnya bagus, insya Allah amalannya semuanya ngikut bagus. Makanya ada istilah kata, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mun. Dengan sholatlah kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mun. Nenek-nenek butakan sini pernah ke Masjid Nabawi? Pernah? Mungkin ada yang pernah ya. Itu dibotokan, itu nama Masjid Nabawi, di depan mihrab sebelah kiri ada tulisan kenang-kenangan tulisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh kalimatnya? As-sholatu wa imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ini tenda kalau nggak ada tiang kira-kira bisa berdiri apa kagaknya? Kagak kan ya? Sholat. Makanya siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti orang itu sudah merusak agamanya sendiri. Na'udzubillahi min. Kan kita semuanya bakalan mati ininya. Bener? Mati nggak nih kita? Kullu nafsin za'iqatul. Semua yang bernyawa di muka bumi ini pasti nanti akan mengalami yang namanya kematian. Bener? Presiden mati, wakil presiden mati, gubernur, menteri, lurah, RW, kadus, RT. Ada bini RT sini ya, jadi dia kagak mati ngomong. Ustad belakangan ya. Nah, kalau ustad pada mati sampai mimpin tahlil tuh ya. Kalau ustad banyak yang mati, mohon maaf, lurah nih bu, lurah masih hidup, banyak buat yang pengen gantiin, bener. Tapi kalau ulama, ustad, guru kampung nih, guru kita nih, ketika meninggal 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum tentu ada gantinya, bener bu. Makanya mumpung masih punya guru, masih punya ustad, bahagia ya ustad. Girangin guru kita ini, kadang ngaji 15 tahun sama ustaznya kutak banget. Tahu kutak? Orang kalau kutak bola kuning buatan matang emot. Taunya? Apalagi namanya majlis talim ibu-ibu ya. Gua gila makanan doang dicetong-cetong banget. Kan di majlis talim kan ada yang punya najar ya. Najaran pengen bayar dengan banyak baca manakib saya Muhammad 3 kali balik.
yang namanya dia punya najar kan dari rumah dia bikin kue ongol-ongol, bawa besek, bawa apa tahu ya. Ustazah kita lagi baca manaqib saya Muhammad Saman tuh. Ada nenek-nenek dibawain makanan, orang bimbang aja mau gegara sananya, sampai dimakan kue putih belum telan. Itu Sanu cek, itu buat Sanu cek. Iya, ngaji mana untuk ilmunya, jangan nyari makanan. Dapat makanan udah ini udah. Dapat besek udah. Oh iya udah dapat beres urusan ini ya. Kue dapat udah, tadi kue. Masih ada? Habis. Doyan-doyan amat. Bu, orang nih kalau kita meninggal, Bu, ketika nih Bu digotong oleh kurung batang cuman 3 yang nganterin. Ahluhu wa maluhu wa a'maluhu. Laki kita, anak kita, saudara kita nganterin gak ya? Nganterin. Ketika sampai ke liang lahat, yang 3 orang ini sayang, sungguh sayang, yang 2 bakalan balik pulang. Laki kita yang katanya demen banget sama kita, ketika kita meninggal ada di sini yang bininya mati, lakinya duduk aja depan batu nisan. Dia, ya Bu. Kita mati pasti pada bawa diri, ahluhu wa maluhu wa a'maluhu. Ini anak yang nganterin balik pulang, jangankan anak sama laki kita, tikar pandan aja masih dibawa pulang ada. Tong itu tikar sayang-sayang itu buat anak itu buat ngandam ini nyalon ini bawa ke jambu, karena gitu dibawa tuh tikar pandan. Cuman 1 yang bakal nemuin kitanya. Apa? Amal soleh. Makanya nih Isra wal Mi'raj pentingnya kita mengadakan hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj, pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini kudu kita tingkatin lagi. Apa? Amal ibadah kita, takaruh kita, sholat yang 5 waktu, insya Zuhur kita jalanin bener, asar kita jalanin, maghrib kita laksanain, isya kita laksanain, subuh kita laksanain. Kalau 5-5-nya ini kita laksanakan, semuanya nih 5 berfungsi, jempol berfungsi nih Zuhur, bener Bu? Ini telunjuk asar, ini jari tengah, ini maghrib, ini jari manis isya, ini jari kelingking subuh. Kalau 5-5-nya ini berfungsi, entar baca doa, kita dikasih suruh makan, aduk-adukan jengkol, kan nyogronya enak. Bener ya? Suruh makan, aduk-adukan jengkol masih rasem, kan enak banget nyogronya 5-5-nya, bener. Coba kalau makan 2 jari, sembayang Johor dari tahun aku sampai tahun sekarang, Johor asar, maghrib kagak segen. Isya ya sudahan, emang ambil mulu nonton TV, emang bimbang aja. Bener, subuh emang kesiangan mulu ongkos, ya. 2 doang ini. Siapa di sini ibu-ibu, nenek-nenek lagi nyarap, pas nasi beras perak, makan sampai 2 jari doang, seminggu agak pelan. Dicogrok mawar, ya, dicogrok mawar. Artinya apa? Ada yang bertanya, Ustadz, kok saya sembahyang rajin, ngaji rajin, kok hidup saya begini-begini aja? Bu, sholat itu bukan jaminan kita untuk jadi orang kaya. Orang kaya biar katanya duitnya banyak banget, mobilnya juga klimis-klimis banget, tidur aja belum tentu bisa merem. Kenapa saya bilang belum tentu belum merem? Lah emang bimbang aja mau ganda. Pintu gerbang, bener. Tidur lagi amat. Ya Allah, kira-kira mobil gua ada yang nyolong apa kagak? Bener. Coba kalau kita walaupun hidup sederhana, waktunya ngaji, waktunya sembayang, kita tidur pulas kagaknya. Yang ada tidur mulu ya, kalau ngaso-ngasonya angop. Ngaso-ngasonya angop, bener. Tidur enak, nyenyak, hidup kita tentram. Karena sebab orang yang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, batinnya akan diberikan ketenangan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sering wudu, insya Allah batinnya bakalan tenang. Bu, orang yang sering berwudu udah pasti otomatis sering ibadah. Orang yang sering beribadah otomatis batinnya akan diberikan ketenangan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya pagi orang pada nyarap, kita nyarap, bener ya. Orang tetangga punya motor, kita punya motor, walaupun kadang dikebut mundur, yang ngapa ya dana begini aja jalan ya Bu ya, ngapa-ngapa yang penting masih punya motor tuh, bener. Tetangga kita punya rumah, kita juga punya rumah, alhamdulillah. Walaupun rumah kita kadang disenderin pada mawar ya, genteng ya Bu. Yang penting kita syukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup jangan dikit-dikit mau beringsang aja beringsang. Laki pulang nyari nafkah dikasih duit gocap,
yang gocak nyukupin apaan begini, dikasih lagi setek tuh, dikasih malakinya 100.000 nih neng lu buat belanja. Dia bang ini 100.000 nyukupin apaan, belum ntar kondangan sama disambet biasa nama mengaji no, belum anak jajan, belum beli beras orang mah cepet bang. Ini mah cepet nyukupin apaan, no kencesan no lakinya tiap hari nih buat uang belanja cuma 1.600.000. Orang mah bang lu kerja di proyek apanya colong-colongin. Ada di sini yang lakinya kerja di proyek, ada yang bini yang ngomong begitu, laki suruh nyorong semen. Ini begini yang dapat bini begini berarti ini bini kagak punya keket. Kalau saya punya bini begitu dari aja sudah remos saja. Nah, iya, syukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah sebelum berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah dapat kesempatan untuk melihat neraka. Ternyata di neraka lebih banyak penghuninya wanita. Bu, tapi juga nenek-nenek belum tentu nerima. Ustaz so tau banget, neraka banyak nenek-nenek, ibu belum tentu. Artinya ini riwayat. Penghuni neraka lebih banyak wanita. Kenapa wanita lebih banyak menghuni neraka? Ini ada ciri-ciri wanita semasa hidupnya, hunna yakunal asir. Semasa hidupnya diberikan rezeki 50.000, dia masih ngerendang aja. Dikasih cepet, dikasih pegong, dia pengen hidup gua kayak orang-orang. Kali malam minggu dia jalan-jalan sama laki gua ke Marrakas, mana ke Santera, kemana lah gua di Manda aja di rumah. Blingsang banget gua hidup gua begini. Nih ciri-ciri orang yang begini. Ini ibu-ibu yang pola pikirnya begini, bisa jadi nanti bakal menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melepuh neraka, tahun neraka kita nongkrong kompor aja melepuhnya ya kayak diobong muka kita sampai neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka ya Bu. Bagaimana caranya kita biar kagak masuk api neraka? Makanya sholat yang 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan, insya Allah. Ntar nih pulang dari sini ya Bu, kan bawaannya lelah banget kayaknya sembari angop kali kita duduk begini kagak ngasuh-ngasuhnya mah angop aja ya. Nah, ntar pulang buka kudungan, ambil air wudhu bentaran, sembahyang dah itu 4 rakaat nih zuhur. Habis zuhur baru itu ganyem-ganyemin yang namanya apa tuh? Besek. Namanya besek kan dapatnya lain-lain ya. Maka saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, saya mau buktiin. Ini ibu-ibu cinta nggak kepada Rasulullah? Cinta. Cinta kepada Rasulullah jangan dibuktikan lewat mulut. Kadang lagi maulid mami ngidang buat Rasulullah, telur digunting-gunting. Ngidang. Ada di sini ngidang telur digunting-gunting, mana tipis banget. Harapun ada kembili sama soun, mana soun bening banget. Utak buat sama kecap. Ngomong cinta kepada Rasulullah, kira ngidang aja. Masihnya perak banget. Bu, padahal zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sampai ngomong, ya Rasulullah, amuta ya Rasulullah, aku rela mati, nih leherku bakal terpenggal, asalkan agama yang kau bawa ya Rasulullah akan mendapatkan kemenangan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira zaman sekarang nenek-nenek di depan saya kalau saya ajakin perang pada mau pakai gini? Wah, diajakin ngaji aja alasannya banyak banget. Bener ya? Cek, kita besok kira bulanan ini di masjid anu cek, ini cek. Iya besok kan ada ustazah anu nih namanya bulanan. Cek kira-kira besok jam berapa nih bisa gua papak dulu habis johor. Tuh. Panggilan di papak ada jalan saudaranya. Assalamualaikum, salam. Lu cek. Lalu kan ngaji. Ya elah. Kalau boleh Pak Nubet ini kayak dicocok mulu-mulu apa yang ngenduk ini malah tinggal muda sahabat mana mau kentut pegangan tiang. Lah ada langsung-langsungnya alasannya banyak. Jangankan diajak perang sama Rasulullah, diajakin ngaji aja alasannya banyak. Apalagi lagi teduh begini, hujan begini, ya Allah. Makanya saya girang berarti dibutakan orang sini biar katanya hujan dari malam sampai sekarang. Yang datang nih mikrot banyak banget nih, alhamdulillah. Ini menjadikan satu tanda bukti bahwasanya orang-orang sini benar-benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya Bu, ini muka kelomoh banget. Bu, jadi Isra Mi'raj, Isra artinya perjalanan, Mi'raj di waktu malam. Makanya nenek-nenek habis berantem sama lakinya tengah hari-hari, terus malam diterusin lagi. Ya, jam 1, dia buntel pakaian, dia pengen pulang ke rumah nyanya. Ditanya sama tetangga, mana cek Isra?
Bu, berarti ibu-ibu yang habis berantem sama lakinya, dia pengen pulang ke rumah nyanya bawa buntelan, berarti dia lagi urik. Isra. Bu, Isra berarti perjalanan di waktu malam. Makanya ya Allah, kalau kita hidup kalau nggak dibentengi dengan ibadah, mohon maaf, apalagi berumah tangga. Berumah tangga kalau kita nggak bentengi dengan ibadah, nggak ngaso-ngasonya itu rumah tangga kiamat mulu. Bener, laki kita habis pulang nyari nafkah, bener, dimasakin sama bininya mau dari badak subuh maka ngaso-ngasonya mau gawe aja, dari nyapu ya, dia rendam pakaian, apa tahu dikerjain dia nyetrika, apa tahu pas lakinya pulang mangka-mangka kocak mati kotak ayam, buka pintu ngomong assalamualaikum kagak apa kagak, emang lakinya lembur agak jadi diopor dia pulang, apa kata lakinya, lo lu makan ada apanya, apa kata bininya, menghawa capek tinggal lagi rasanya tinggal habis ngiles, bang timbang gegar saja lo makin manggil gua, lo ambil dari gerobak sono diambil ambil, apa kata lakinya malah lagi hawa panas ya, apa kata lakinya, lu lagi gentang-gentang gue timbang makan, siapa yang minta sendokin, emang lu minta sendokin, akhirnya disendokin juga sama lakinya, sama bininya, dicariin nasi tuh lakinya, dibawain nasi sebakul, dibawain nasi sama sayur itu namanya sayur asem, bener, sama gorengan jengkol, gua mah itu lakinya udah manda aja depan nasi, buka kaos pakai kos kutang doang, bininya lupa naruh centong, bininya lupa naruh centong di bakul, apa kata lakinya, nyalo, ini nasi gua kokop. Apa kata bininya hawa lagi panas, ditimpalin. Ya ilah gua punya laki kagak lemes banget lu bang, tibang makan sebang ambil lo di dapur, tibang centong doang. Ini gua mau berantemnya tuh laki bini mau makan tengah uang berantem tibang gara-gara centong. Apa kata lakinya, gua kagak nerima amat, ini gua diomelin. Emang ini nasi belum ada centong, ditendang-tendang aja tuh nasi dikacuk. Iya, nasi sebakul dikacuk pada maur, ketel habis lemparin, sambel sudah sama sayur asam ada tublek, berantem dari habis johor, jam 4 baru berhenti. Ada di sini ibu-ibu berantem sama lakinya sampai 4 jam, berantem dari habis johor. Jam 4 baru berhenti, dia nggak ngos-ngosan dia. Orang lagi ngos-ngosan begitu kan haus. Ya, emang haus timbalannya lapar. Habis berantem lapar mah haus. Nih nggak mau minum, bingung dia. Apa lah ketela dikacau. Kembang koclak lapar, habis nasi pada tublek. Nih nggak ngantuk ompreng pada penyok, bener. Piring 4 losin habis burus. Nih nggak habis berantem ngos-ngosan, palanya bekonde. Bekondenya ngapa? Ngambil lagi ngutang dia kredit. Tuh, enak nggak nyai begitu? Itu karena apa sebab? Karena rumah tangga kalau nggak dibentengi dengan ibadah, kagak ngaso-ngasonya sama kiamatmu. Tibang gara-gara centong aja nasi sampai dikacuk sebakul. Coba. Makanya kalau orang yang sering sholat, insya Allah nih hati batinnya akan diberikan ketenangan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud, bu, di dunia ini apa yang perlu kita sombongin? Ya bu, harta berlimpah, badan sehat, muka cakep, jangan buatan bangga. Semua ini di dunia hanyalah titipan. Bener, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nenek-nenek di sini ngaji sampai mentang-mentang lakinya habis dapat busuran, dia ngaji, dia sombong, dia belagu, pakai gelang sampai ke sikut. Ada di sini nenek-nenek ngaji pakai gelang pakai sikut. Biasanya jam 2 baru nyampe, jam 12:30 udah nyampe aja ngedepin mic. Sembari nyanyi dia tuh selawatan. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Rodatul Nisa, bahwasanya hari ini pengajian Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kan begitu ya. Salatullah salamullah, nyampe tuh, jadi baru nyampe nih, jadi ya halaman. Kalau masa-masanya mengarah di ponten, orang pakai gelang pakai sikut, landing banget tetangganya ngetin mukanya pengen nekuk aja, lagu amat itu dia, mentang-mentang lakinya habis bukuran pakai gelang pakai sikut, ada orang kaya juga pengen nimpalin, liatin cek, ya, liatin aja dia tuh lagu apa cek, liatin minggu depan besok, dia baru tiba pakai gelang pakai sikut, besok dia pakai gigi emas. Ini orang kaya nimpalin apa ngaso-ngasonya, johor dia udah mandek yang hidupin mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia selawatan gigi nyengir aja.
tinggalnya saja kan kelilipannya Bu. Urusan dunia jangan lihat ke atas, urusan dunia kudu lewat ke bawah, lihat ke bawah. Alhamdulillah masih punya motor, tetangga saya jalan kaki, begitu kudunya. Alhamdulillah saya walaupun nggak punya motor, kaki saya masih bisa jalan, alhamdulillah. Tetangga saya marah sampai dorong-dorong pakai roda, kata yang di roda alhamdulillah, walaupun saya nggak bisa jalan cuma di rumah pakai roda, alhamdulillah. Tetangga saya kemarin habis pulpo. Bener Bu, hidup kudunya begitu. Urusan dunia jangan lihat ke atas. Ini tetangga beli motor PCX, kita pakai koyo ya, kenapa bukan pala dong, sampai tungkir-tungkir dia hajar koyo. Gue kesel amat itu dia yang beli motor PCX. Lihat dia, gue tahu banget itu. Nah, nggak boleh, kagak boleh iri apa yang dimiliki oleh tetangga kita. Tetangga kita beli TV baru, kita ngerendeng aja, nggak boleh. Seharusnya iya, kalau tetangga kita dapat rezeki sampai beli motor, kita kudu tetangganya mengucapkan alhamdulillah, tetangga saya sampai dapat rezeki, sampai dapat punya motor. Mendingan aja kalau besok saya mau berobat ke dokter ini, saya bisa minjem sama tetangga saya. Tuh begitu kudunya. Nih kadang kagak, tetangga beli motor kagak langsung diomong-omongin aja. Cek, lu mau tau nggak Cek? Ya, itu lagi yang salah itu ya, dasar datang mau beli motor baru aja, iya, ilang utang aja sama sana belum dibayar, itu ngomong-ngomong ya, iya, itu agak boleh. Nggak boleh ngomongin orang. Kadang ngomongin orang cetom banget. Tuh iya betul itu dia. Nggak boleh ngomongin orang. Kadang kita sok banget tahu tentang kehidupan orang, padahal diri kita, bu, kita kadang ngomongin orang cetom banget, sok banget tahu kehidupan orang. Kalau pengen ibu pengen sebelum ngomongin orang, lihat diri ibu. Saya mau tanya, ibu bisa tes. Lobang dalam diri ibu ada berapa? Wah, sok tahu. Lobang yang dalam diri ibu-ibu ada berapa? Ibu-ibu hidup sekarang udah hampir 40 tahun ya. Ada yang usia 50 tahun, ada yang usia 39 tahun. Selama puluhan tahun ibu-ibu belum aja itu nyandak ngitung lobang dalam diri kita. Bener? Ayo coba tanya. Ada yang ngomong 6, ada yang ngomong 4, ada yang ngomong 9. Nah, berarti ibu-ibu terkadang hidup terlalu sibuk melihat kekurangan orang. Kadang ibu-ibu terlalu sibuk ngomongin orang. Diri kita sendiri aja kadang kita kagak jampangin. Badan yang seringnya puluhan tahun yang dalam diri kita nih hidup nih bu sampai puluhan tahun, kadang kita ngitung lubang dalam diri kita aja kagak nyanda. Makanya ntar pulang ibu coba dah bari ngaca 1, 2, 3. Nah hitung dewek dah. Iya. Kalau atas aja masih enak ngitung, kalau ke bawah sekarang ada jengak gitu. Ya bu. Nah makanya ini Isra Mi'raj bisa sukses. Ayo kita tingkatin lagi takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya sedikit bu ya. Ini jam 12 lewat. Jadi intinya hidup begini bu. Waktunya sembahyang, waktunya ngaji. Insya Allah nanti Allah pasti akan angkat derajat kita. Ya bu. Insya Allah. Dan juga bu doain saya. Ya bu, mohon izin. Insya Allah nanti tanggal 2 Maret di musola saya, majelis taklim saya akan melaksanakan tablik akbar dan tarhib Ramadan. Itu jatuh pada tanggal 2 Maret hari Kamis malam Jumat. Insya Allah akan dihadiri oleh Mukarram Kiai Haji Roma Irama, kemudian Al Mukarram Kiai Haji Amiruddin Said SQMA dari Depok, kemudian guru saya Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile, dan insya Allah pula akan dihadiri bintang tamunya yaitu Teteh Haja Cici Paramida tanggal 2 Maret. Maka dari itu saya mohon kepada ibu-ibu di hadapan saya ini ya bu, sembari sholawat saya mohon izin, mau saja udah izin ya, udah ya, mau saja kali ibu-ibu ada duit nggak kepake ya bu ya, bu kali ibu-ibu ada duit nggak kepake ya bu ya, nanti sembari ditanggokin ya bu, sedikit banyaknya itu akan berarti demi terlaksananya acara peringatan tablik akbar dan tarhib Ramadan. Di mana Ustadz? Sebelum pintu gerbang Villa Mutiara Gading sebelah kanan tuh ada musola Raudhatul Jannah. Itu insya Allah Ayah Haji Roma bakalan hadir pada tanggal 2 Maret. Itu jatuh pada hari Kamis
malam Jumat. Maka dari itu saya minta doanya, saya minta dukungannya kepada ibu-ibu para jamaah. Sedikit banyaknya rezeki yang ibu berikan, mudah-mudahan Allah gantikan berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan diberikan kesembuhan seperti sediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sedang usaha, mudah-mudahan biar usahanya lancar, biar usahanya tambah berkah, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tim saya yang bakalan keliling, dia yang kagak apa-apa dan pakai sorban saya, kagak apa-apa ya. Kalau pakai hording kali itu saja ya. Pakai hording kapan ini kira-kira? Hah? Kanan ya, dari selawatan Bu ya. Ya Bu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bizalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bizalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kebaikan para ibu-ibu digantikan rezeki yang berlipat-lipatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan janji wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat-lipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan ibu-ibu pulangnya dari majlis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan hartanya makin berkah, makin berlimpah, dan mudah-mudahan yang sedang dapat urusan, mudah-mudahan biar urusannya biar lancar, dan mudah-mudahan kita diberikan keturunan anak yang solehin dan solehat, dan mudah-mudahan para ibu-ibu, para jamaah yang sebelum berangkat haji, mudah-mudahan biar dapat setoran hajinya, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan majelis taklim Raudhatun Nisa, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan para guru-guru kita, para alim ulama kita yang sudah pulang ke rahmatullah, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana maqam menjadikan Allah min riyadil jannah. Dan kita doakan Bapak Haji Haris, mudah-mudahan biar usahanya diberikan kelancaran, kabarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelum saya akhiri, para ibu-ibu, para jamaah, saya bakalan kasih amalan doa. Bagaimana caranya kita ngaji bawaannya tuh giro atau semangat aja.
Nanti saya kasih amalan doa gimana caranya kita sholat 5 waktu. Bawaannya giro aja, enteng aja. Mau nggak Bu? Saya kasih amalannya. Baca bareng-bareng Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma faksain. Amalin Bu ya. Bu, itu doa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang mengamalkan doa ini, insya Allah ngajinya, sembayangnya bakalan rajin. Insya Allah. Apalkan Bu ya. Baca banyak-banyak Allahumma paksain, Allahumma paksain, Allahumma paksain ya Bu ya. Ya Bu, ibu-ibu ini saya ijazahkan ya Bu ya. Makanya ibu-ibu rame-rame udah ngucapin qabil tu ijazah. Ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita lagi segen, lagi sembahyang Ramadan kita baca Allahumma paksain, Allahumma paksain. Insya Allah bakal rajin sembahyang. Ya Bu. Insya Allah. Kemudian sebelum saya akhiri juga, ibu-ibu kan zaman sekarang nenek-nenek cuma 90 tahun aja masih megang handphone ya Bu ya. Ibu takkan saya ada nenek-nenek yang pada ngaji dia lagi ngomong depan belayar kerupul. Wah lu kan sering ngomong aja, saya pikirin apa kalau ibu konde kota gua habis ya. Nenek-nenek nggak mikirin kota. Artinya apa Bu? Ini ada kamera Bu ya. Nanti pulang dari majlis ini pegang handphone, buka YouTube, itu ada namanya channel Irmuja Official. Irmuja Official. Kalau ibu-ibu ketik itu cemling bakalan nongol orang ganteng di situ Bu ya. Nanti di situ ibu pencet jempola, terus tulisan subscribe-nya pencet Bu ya. Ya Bu, mudah-mudahan subscribe-nya ibu digantikan pahala berlipat-lipatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kodam saya tuh, makanya di center-centerin nanti tiba-tiba anu lagi di pojokan itu cek dekat tiang itu saya. Nah itu ada Bu ya. Itu di channelnya Irmuja Official. Udah begitu aja Bu ya. Udah jam 12 lewat nih, lagi setengah 1 udah ya. Udah mau ajan, udah ajan lagi kali udah ya. Pokoknya kali ya udah ya. Udah begitu udah ya. Jalan-jalan ke Pondok Ungu. Jangan lupa pakai getek, paling enak orang berilmu, pulang-pulang nenteng. Ya udah, dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.